Halo teman kece, how are you? I hope you're having a wonderful day today. Ketemu lagi nih dengan Kak Jihan untuk membahas soal kelas 9 dengan topik Information Report Text. But first, let's read the text together with Kak Jihan ya. Survey finds US schools start too early. It's 8 a.m. and the first school bell rings. Some students zip through the halls. Others bumble along. It's a common scene starting again across the United States, and it's happening a bit too early in the morning for most tweens and teens, a new survey finds. Starting school too early is not just a student complaint. It's an observation backed by science, says Ann Wheaton. She works at the Centers for Disease Control and Prevention, or CDC, in Atlanta, Georgia. As an epidemiologist, she probes the causes behind health problems. Her focus has been on health problems linked with teens' lack of sleep. For a new study, she and her colleagues looked at the start times of an estimated 39,700 U.S. public schools during the 2011 until 2012 school year. The average start time was 8:03 a.m. They reported August 7 in Morbidity and Mortality Weekly Report. That's too early, Wheaton says. Tweens and teens are experiencing shifts in their natural sleep cycles. Their body's inner clocks make it hard for them to go to bed before 10:30 or 11 p.m. But to get to school on time, they have to wake up as early as 5:30 a.m. A first school bell just after 8 a.m. slices into the 8.5 to 9.5 hours of sleep tweens and teens need to be healthy and perform at their best. She says, "We're fighting biology." The study that Wheaton and her colleagues worked on surveyed public middle and high school start times. The majority of the schools, a little more than 82% on average, started earlier than 8:30 a.m. Louisiana had the earliest average school start time at 7:40 a.m. Alaska had the latest average start time of 8:33 a.m. In fact, Alaska and North Dakota are the only states to have a majority of schools meet the school start guidelines recently by the American Academy of Pediatrics. This professional group includes more than 60,000 doctors who treat or study children. In 2014, the group recommended that middle and high schools start no earlier than 8:30 a.m. The new CDC survey provides a baseline of school start times against which scientists will be able to track any changes, says Daniel Lewin. He's a doctor and sleep expert at the Children's National Health System in Washington, D.C. Starting school too early forces teens to lose a large chunk of what's known as REM, or rapid eye movement sleep. This type of sleep helps teens and everyone else control their moods. But that's not the only problem. Too little sleep also has been linked with an increased risk of obesity, depression, drug use, and other problems. Indeed, Wheaton's colleagues at CDC published a major analysis in Pediatrics last year about all of the problems teens can experience if they get too little sleep. Janet Croft of CDC, a co-author on the new paper as well, concluded, U.S. schools start at such an early time that most teens are essentially brain dead when they go to these early classes. As a result, she says many of them start their day as walking zombies. The call for later school start times is an essential movement for keeping tweens and teens healthy, Lewin explains. Wheaton says she and her colleagues understand that the change in school start times is not going to happen overnight. The goal, she says, is to make sure everyone knows how important sleep is and that school start times can greatly affect how much sleep adolescents get each night. Now, let's pay attention to the question of the text. What conclusion can you make from the text? Before answering the question, let's translate the text first into bahasa.
Survei membuktikan jadwal masuk sekolah di AS terlalu dini. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi, dan bel sekolah pertama berbunyi. Beberapa siswa melewati lorong sekolah. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini menjadi suatu hal yang lazim di Amerika Serikat. Dan jadwal masuk ini dianggap agak terlalu pagi untuk sebagian besar remaja, sebuah survei membuktikan. Masuk sekolah terlalu pagi bukan hanya menjadi masalah siswa saja, namun hal ini merupakan sebuah pengamatan yang didukung oleh sains, kata Ann Wheaton. Ann bekerja di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC di Atlanta, Georgia. Sebagai seorang ahli epidemiologi, ia menyelidiki penyebab di balik berbagai masalah kesehatan, khususnya masalah kesehatan yang berkaitan dengan kurangnya tidur remaja. Pada studi barunya, ia dan rekan-rekan akademisinya mengamati jam masuk sekolah di sekitar 39.700 sekolah umum di AS selama tahun ajaran 2011 hingga 2012. Rata-rata jam masuk sekolah di AS adalah pukul 8:03 pagi. Laporan ini diberikan pada tanggal 7 Agustus dalam laporan mingguan morbiditas dan mortalitas. Terlalu dini untuk siswa sekolah, kata Wheaton. Karena jam masuk tersebut, para remaja mengalami pergeseran dalam siklus tidur alami mereka. Jam dalam tubuh mereka membuat mereka sulit tidur sebelum pukul 10.30 atau 11 malam. Namun, agar mereka dapat sampai ke sekolah tepat waktu, mereka harus bangun pagi-pagi sekali pada pukul 5:30 pagi. Bel masuk sekolah pertama tepat setelah pukul 8 pagi, memotong 8,5 hingga 9,5 jam tidur remaja, padahal remaja dituntut agar mereka selalu sehat dan memberikan performa yang terbaik di sekolah. Kata Wheaton, kami melawan aturan biologi. Sebuah studi yang dikerjakan oleh Wheaton dan rekan-rekan akademisinya melaporkan jam masuk sekolah SMP dan SMA. Sebagian besar sekolah, rata-rata lebih dari 82% dimulai sebelum pukul 8:30 pagi. Negara bagian AS, Louisiana, memiliki rata-rata jam masuk sekolah paling awal, yaitu pada pukul 7:40 pagi. Alaska memiliki jam masuk sekolah rata-rata selambat-lambatnya pukul 8:33 pagi. Alaska dan North Dakota adalah satu-satunya negara bagian yang sebagian besar sekolahnya memenuhi syarat pedoman jam masuk sekolah yang baru-baru ini ditetapkan oleh Akademi Pediatri Amerika. Kelompok profesional ini mencakup lebih dari 60.000 dokter yang merawat atau mempelajari anak-anak. Pada tahun 2014, kelompok tersebut merekomendasikan agar jam masuk SMP dan SMA dimulai tidak lebih awal dari pukul 8:30 pagi. Survei CDC yang baru memberikan garis dasar jam masuk sekolah yang dapat digunakan para ilmuwan untuk melacak setiap perubahan, kata Daniel Lewin. Daniel adalah seorang dokter dan pakar tidur dari Sistem Kesehatan Nasional Anak, Kota Washington, D.C. Jam masuk sekolah yang terlalu dini mengakibatkan para remaja kehilangan sebagian besar remnya atau rapid eye movement, atau dapat disebut juga dengan tidur bermimpi. Jenis tidur ini membantu remaja dan orang dewasa lainnya mengendalikan suasana hati mereka. Namun, kehilangan rem bukan satu-satunya masalah. Kurang tidur juga dapat beresiko terkena obesitas, depresi, penggunaan narkoba, dan masalah kesehatan lainnya. Rekan akademisi Wheaton di CDC menerbitkan sebuah analisis major di jurnal pediatri tahun lalu tentang semua masalah yang dialami remaja jika mereka kurang tidur. Janet Croft dari CDC, seorang rekan penulis di makalah baru Wheaton, juga menyimpulkan, sekolah-sekolah AS dimulai pada jam yang terlalu pagi, sehingga sebagian besar remaja pada dasarnya mengalami kesulitan dalam berpikir, termasuk ketika masuk kelas terlalu awal. Akibatnya, katanya, banyak dari mereka yang terlihat seperti zombie berjalan ketika memulai kelas. Mengganti jam masuk sekolah adalah langkah yang penting untuk menjaga kesehatan remaja, kata Lewin. Wheaton mengatakan, Lewin dan rekan-rekannya memahami bahwa perubahan jam masuk sekolah tidak akan terjadi dalam semalam. Tujuannya, katanya, adalah untuk memastikan bahwa semua orang mengerti betapa pentingnya tidur dan bahwa jam masuk sekolah dapat sangat mempengaruhi seberapa lama para remaja tidur setiap malam. Dari bacaan tersebut, pada soal ditanyakan, kesimpulan apa yang bisa pembaca ambil dari teks di atas? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita perhatikan inti dari teks tersebut. Pada paragraf pertama, penulis menyampaikan hasil survei tentang jam masuk sekolah di Amerika yang dinilai terlalu pagi untuk para siswa.
Kesimpulan ini juga didukung oleh sebuah penelitian tentang hubungan antara kekurangan tidur dan masalah kesehatan remaja. Kemudian pada paragraf kedua, memberikan detail lebih pada pernyataan di paragraf pertama. Secara alamiah, siswa kesulitan untuk tidur sebelum pukul 10.30 malam. Di lain pihak, mereka seringnya harus bangun pagi pada jam 5.30 supaya bisa tiba di sekolah tepat waktu. Jadi, peraturan jam masuk sekolah di Amerika Serikat melanggar jam tidur ideal siswa. Nah, pada paragraf ketiga nih, disampaikan juga bahwa sebagian besar sekolah-sekolah di Amerika Serikat menerapkan jam masuk sekolah lebih pagi dari jam 8.30 pagi yang direkomendasikan oleh para peneliti. Pada paragraf keempat, disampaikan efek negatif dari kurangnya tidur yang disebabkan oleh jam masuk sekolah yang terlalu dini. Salah satunya adalah anak dapat kehilangan fase REM dalam tidur mereka, yang berdampak pada pengendalian suasana hati. Selain itu, disebutkan juga efek negatif lainnya seperti obesitas, depresi, penggunaan obat yang berlebihan, dan lain sebagainya. Akibatnya, siswa tidak akan fokus ketika di dalam kelas. Kemudian pada paragraf kelima, disampaikan juga bahwa terdapat himbauan peneliti untuk memundurkan jam masuk sekolah. Tujuannya adalah agar para remaja tersebut bisa cukup tidur. Oke teman kece, sekarang mari kita analisa pilihan-pilihan jawabannya ya. Nah, pilihan jawaban A. Teens become unproductive in school because they can't manage their bedtime. Remaja menjadi tidak produktif di sekolah karena mereka tidak bisa mengatur jadwal waktu tidurnya. Pilihan jawaban ini salah ya teman-teman, karena penulis tidak menyalahkan para remaja yang tidak tidur lebih awal. Sebaliknya, penulis menyertakan hasil penelitian yang menyatakan kalau tubuh para remaja memang sulit untuk tidur lebih cepat. Para peneliti itu menyimpulkan kalau masalah ada pada peraturan jam masuk sekolah yang kurang sesuai dengan jam tidur remaja yang alamiah. Pilihan jawaban B. Schools must work with parents to regulate their students' sleeping hours. Sekolah harus bekerja sama dengan para orang tua untuk mengatur jam tidur siswanya. Pilihan jawaban ini salah ya teman-teman, karena penulis lebih menempatkan tanggung jawab pada perubahan kebijakan jam masuk sekolah dibandingkan dengan pengaturan jam mulai tidur para remaja. Jadi, pihak sekolah yang diharapkan untuk berubah ya teman-teman, bukan para remaja ataupun orang tua mereka. Pilihan jawaban C. Teens' lack of sleep hinders students' ability to think and be physically active. Kurangnya waktu tidur remaja dapat menghambat kemampuan siswa dalam berpikir dan aktif secara fisik. Pilihan jawaban ini benar, karena pada teks disebutkan, too little sleep also has been linked with an increased risk of obesity, depression, drug use, and other problems. Kalimat ini artinya kurangnya tidur dihubungkan dengan bertambahnya resiko obesitas, depresi, penggunaan obat berbahaya, dan masalah-masalah lainnya. Tingginya risiko obesitas dapat dikaitkan dengan turunnya kemampuan siswa untuk aktif secara fisik, sedangkan depresi dan masalah lainnya dapat dikaitkan dengan turunnya kemampuan siswa untuk berpikir. Selain itu, pada teks juga disebutkan, most teens are essentially brain dead when they go to these early classes. Kutipan ini berarti kebanyakan para remaja tidak bisa berkonsentrasi di dalam kelas karena bangun terlalu pagi. Jadi, menurut teks, kurang tidur memang dapat mengurangi kemampuan berpikir dan aktif secara fisik pada remaja. Pilihan jawaban D. The majority of teens' health problems occur due to early school start times. Sebagian besar masalah kesehatan remaja terjadi karena jam masuk sekolah yang terlalu dini. Pilihan jawaban ini juga salah ya teman-teman. Walaupun jam masuk sekolah yang terlalu dini dapat menyebabkan kurang tidur dan beberapa masalah kesehatan, tidak dapat disimpulkan dari teks kalau masalah-masalah yang ditimbulkan ini mencakup sebagian besar dari seluruh masalah kesehatan remaja. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira apakah kalian bisa tebak mana pilihan jawaban yang benar? Betul sekali teman kece, kalian luar biasa. Jawaban yang paling benar untuk soal di atas adalah pilihan jawaban C. Teens' lack of sleep hinders students' ability to think and be physically active. Nah, gimana menurut kalian? It's easy, right? Kak Jihan punya satu soal lagi nih yang bisa kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to share this video to your friends.
Visit our website di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang pastinya bisa banget kamu pelajari. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.